الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sebagian penafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 83. Pada kesempatan kali ini masih di ayat yang sama, kita akan melanjutkan bahasan kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Yang perjanjian itu kalau kita bikin pengelompokan ada pembagian perjanjian dari aspek akidah, perjanjian dari aspek akhlak atau suluk, dan perjanjian dalam kaitan dengan persoalan fikih atau persoalan ibadah. Terkait dengan aspek akidah, perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel adalah la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan aspek akidah. Karena ketika Allah memerintahkan hanya menyembah kepada Dia, berarti jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau dalam pengertian syirik. Dan persoalan syirik serta persoalan keluar dari agama Allah itu masuk dalam kajian akidah. Maka persoalan akidah itu menjadi penting sampai-sampai Allah membuat perjanjian terhadap mereka terkait dengan persoalan akidah, dan itu kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Yang kedua, perjanjiannya itu terkait dengan persoalan suluk atau akhlak. Akhlak yang pertama adalah wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya Anda melakukan kebaikan kepada orang tua, baik dari sisi perkataan ataupun dari sisi perbuatan. Maksudnya apa? Perkataan Anda harus bersifat ihsan. Kalau ngomong sama orang tua jangan membentak. Kalau ngomong sama orang tua harus merendahkan suaranya.
Jangan lebih tinggi dari orang tua. Kecuali kalau orang tua kita pendengarannya sudah bermasalah. Kalau pendengarannya masih normal, usahakan suara kita jangan lebih tinggi dari suara orang tua. Dan itu kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Yang ketiga, perjanjiannya itu adalah wadil kurba. Berbuat baik kepada kerabat. Ini termasuk juga perjanjian dalam persoalan suluk atau persoalan akhlak. Dan itu sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Dan yang berikutnya adalah wal yatama wal masakin. Berlaku ihsan kepada siapa? Kepada anak-anak yatim. Nah, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa anak yatim itu dan kenapa kita harus berlaku ihsan kepada anak yatim. Lalu apa faedah atau manfaat kalau kita berbuat baik terhadap anak yatim? Ini yang perlu dibahas. Karena selama ini pemahaman kita tentang anak yatim masih banyak kekeliruan. Yang disebut dengan yatim atau yatim piatu itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya disebut yatim. Dan anak itu belum balik. Jadi kalau sudah umur balik biasanya berapa tahun sih anak-anak itu? Berapa tahun? 15. Kalau sudah balik itu nggak dianggap yatim lagi. Makanya kalau santunan nggak usah diberikan santunan. Bukan santunan anak yatim. Tapi kalau mau bantu boleh. Tapi nggak masuk kategori yatim. Yang disebut yatim itu adalah dia ditinggal mati orang tuanya tapi belum balik. Maka secara psikologis orang itu masih lemah. Secara psikologis orang itu masih membutuhkan kasih sayang. Ucapan-ucapan yang nyakitin dia itu mempengaruhi perkembangan intelektualnya, perkembangan psikologisnya. Maka Islam datang wa ammal yatima fala tanhar. Kepada anak yatim jangan kalian membentak. Kalau dia nakal, arahkan saja, jangan dibentak-bentak. Kenapa? Karena itu mempengaruhi. Yang pertama, dia sudah ditinggal mati bapaknya, sedih dia. Secara psikologis hilang orang yang mengasuh dia. Maka kita menjadi pengasuh terhadap anak yatim. Di dalam perjanjian antara Allah dan Bani Israel, salah satu poinnya adalah terhadap anak yatim harus berbuat baik. Meskipun ini kepada Bani Israel, tapi berlaku juga buat kita. Kenapa? Karena ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa itu adalah sama juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tuhannya satu. Nabinya banyak. Meskipun ada perbedaan syariat, tetapi persoalan-persoalan yang bersifat universal seperti ini itu berlaku sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW itu sama. Itu syariat universal. Berbuat baik kepada anak yatim itu menjadi penting. Kenapa? Karena Nabi itu cinta banget dengan anak yatim. Bahkan Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Nabi memberi tanda seperti ini. Saya, kata Nabi, dan orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini di surga nanti, kata Nabi. Ini jari telunjuk, ini jari tengah, dekat nggak Pak? Dekat. Berarti kalau orang yang suka membantu, menyantuni, kasih sayang terhadap anak yatim, itu posisinya dekat dengan Nabi. Kira-kira Nabi di surga yang keberapa? Surga apa Pak? VIP. Bukan VIP lagi, very very important person kan? Sangat VIP. Berarti di surga Firdaus. Maka orang yang menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim, maka posisinya itu nanti di surga bersama Nabi di surga Firdaus. Kesimpulannya gitu. Yang kedua,
Ahabbul buyuti ilallah baitun fihi yatimun mukram. Sesungguhnya, kata Nabi, rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah baitun fihi yatimun mukram. Di rumah itu ada anak yatim yang dimuliakan. Ada anak yatim disantuni. Maka salah satu ajaran Islam adalah kalau ada anak yatim, apalagi yatim itu miskin, yatim itu membutuhkan, itu lebih utama bagi kita untuk mengasihi, membantu, dan menyantuni. Apalagi kalau kita ambil sebagai anak asuh kita di dalam rumah kita. Maka kata Nabi, itulah rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ini syariat, setiap syariat itu ada dua manfaat di dalam Islam. Manfaat yang pertama ukhrawiyah, terkait dengan persoalan pahala. Artinya apa? Pahalanya besar banget. Itu satu. Maka kalau Bapak ingin mendapatkan pahala yang besar, apalagi ditempatkan di surga Firdaus bersama Nabi, nah maka terhadap anak yatim harus berlaku kasih sayang, menyantuni, dan berbuat baik kepada mereka. Itu akhirat. Bagaimana dunianya? Anda mau dilancarkan rezekinya, bantu anak yatim. Apalagi setiap Muharram, tanggal berapa sih? 10 Muharram. Itu menjadi lebarannya anak yatim. Kalau kita misalnya memegang satu rambut dari anak yatim diusap, itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau nanti bulan Muharram tanggal 10, jangan cuma ngusap doang kepalanya, Anda santuni. Kalau cuma ngusap doang sih ngapain juga kan? Yang dimaksud adalah Anda usap bagian dari kasih sayang, Anda santuni mereka. Pernah diceritakan Pak, ada seorang pedagang kurma. Pedagang kurma ini dulu kaya banget itu. Sampai kemudian bangkrut. Jadi orang miskin. Saking miskinnya, baju yang paling baik itu yang dia pakai. Saking miskinnya. Cuma punya satu baju yang pantas dia pakai, yang paling baik cuma yang dia pakai. Setiap tanggal atau bulan Muharram, itu biasanya di tempat itu banyak orang pergi ke masjid. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Banyak yang datang membawa anak-anak ke masjid. Termasuk dari pedagang kurma yang bangkrut dan jatuh miskin ini. Dia doa. Biasanya dia doa. Pada saat ketika dia sedang doa, tiba-tiba datang seorang perempuan dengan anaknya. Dia bilang, bantulah aku. Aku ini adalah seorang janda yang punya beberapa anak, suamiku baru saja meninggal. Dan dia tidak meninggalkan satupun yang bisa kami makan. Bayangkan Pak, sampai seperti itu. Sementara dia nggak pernah keluar dari rumahnya kecuali saat ini aja. Itu pun karena terpaksa aja dia keluar. Dan dia adalah syarifah, keturunan Rasulullah SAW. Pantang bagi keturunan Nabi itu minta-minta kecuali terpaksa. Itu keturunan Nabi, dzurriyyatur Rasul. Akhirnya orang ini, karena dia lihat orang ini ternyata lebih susah dari dia. Dia bilang sama dia, Ibu, kalau begitu ke rumah saya saja. Ada sesuatu yang bisa saya berikan. Pergilah dia bersama anaknya ke rumahnya. Ibu tunggu di sini, saya masuk dulu ke dalam. Ditunggulah di luar rumah. Di luar rumah itu dia masuk ke dalam. Dia buka pakaiannya Pak. Pakaian yang terbaik yang dia punya, yang dia pakai. Dia buka, lalu dia pakai kain yang sudah usang, kain ditutupi bajunya. Lalu dia buka pintu itu, dia kasih ke ibu itu. Ini Bu, cuma ini yang saya punya yang bisa ibu bawa dan bisa dijual. Untuk bisa dibelikan makanan buat anak-anak. Ibu ini bilang, semoga Allah tidak lagi membuat Anda kelaparan dan Allah memberikan baju yang lebih mulia daripada baju ini. Anda bisa bayangkan. Malamnya dia bermimpi, Pak. Malamnya dia bermimpi, dalam mimpi itu dia ditemani seorang bidadari yang sangat cantik. Saking cantiknya dia bilang, tidak ada satupun perempuan yang pernah saya temui yang lebih cantik dari dia. Dia tanya, bidadari itu sedang memegang buah apel. Apel itu dibuka.
Pas dia buka buah apel itu dibelah dua, tiba-tiba keluar dari buah apel itu pakaian surga. Al-thawbu minal jannah. Harir dari pakaian sutra. Dalam mimpinya. Lalu orang itu yang tidak berpakaian langsung pakai pakaian itu. Setelah dia pakai pakaian surga itu, dia tanya, "Man anti? Siapa engkau?" "Saya ini adalah bidadari dari surga yang diciptakan Allah khusus untuk menjadi istrimu nanti di surga." Nah, karena membantu anak yatim hanya dengan satu lembar baju saja, tetapi ikhlas karena Allah, maka orang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dia malu. Kalau seandainya nanti ketemu Nabi, apa yang dikatakan kepada Nabi kalau keturunannya mengalami persoalan seperti itu? Ini luar biasa. Itu kalau kita menyantuni anak yatim. Yang berikutnya adalah wal masakin. Masakin itu bukan dimasakin ya. Kalau dimasakin enak. Tapi kalau jadi masakin gak enak, Pak. Apa itu masakin? Orang miskin. Bapak mau nggak mengamalkan satu doa dari Nabi? Mau ya? Nabi pernah doa apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumratil masakin. Mau diamalin doa itu, Pak? Apa doanya Nabi? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang. Doa Nabi. Bapak mau amalin itu doa itu? Kayaknya doa itu yang nggak berani diamalin orang, cuma doa itu, Pak. Saya juga nggak berani, Pak. Doa jadi orang miskin. Sekarang aja begini udah susah amat, apalagi jadi orang miskin. Nah, wal masakin jamak dari miskin, masakin. Siapa itu orang miskin? Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cuma Bani Israel, tapi kita juga berlaku ihsan terhadap orang-orang miskin. Bedakan fuqara wal masakin. Makanya mereka ini dapat bagian zakat tuh. Ada 8 kelompok yang dapat bagian zakat. Salah satu diantaranya adalah al-fuqara wal masakin. Berarti lebih dahulukan fuqara, baru kemudian masakin. Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya orang fakir dan orang miskin? Kalau orang miskin itu kehidupannya pas-pasan. Kalau saya berikan contoh begini, kita hidup di Jakarta, kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk bisa makan satu hari? Berapa? Berapa? 50.000 satu orang ya, 50.000. 50.000 tuh pagi, siang, malam. Berarti kalau dihitung 15.000. Itu 50.000. Orang miskin itu dia penghasilannya di atas 25, di bawah 50, itu miskin. Misalnya apa? Misalnya dia penghasilannya 30.000 per hari. Maka dia dianggap sebagai orang miskin, tidak sampai 50. Tapi orang fakir di bawah dari 50%. Di bawah dari 25.000, misalnya 10.000 satu hari atau 20.000, itu fakir. Kalau miskin di atas 50% dari harga standar untuk hidup di tempat itu. Misalnya 50.000, berarti setengahnya berapa itu? 25.000. Nah, dia di atas 25.000, di bawah 50, itu miskin tuh. Bapak termasuk miskin nggak di situ? Di atas 25.000, di bawah 50.000. Di atas 25.000, di bawah 50.000. Pas-pasan, itu artinya miskin tuh. Yang seperti itu zakat berikan ke dia. Yang seperti itu kalau mengalami kesulitan dibantu terhadap orang miskin. Tapi orang fakir itu di bawahnya miskin. Penghasilannya adalah antara 10.000 di bawah 25.000, antara 0 sampai di bawah 25.000. Misalnya 15.000, 20.000 atau 10.000 itu dianggap fakir. Nah, terhadap orang-orang miskin kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku baik terhadap mereka. Nah, kita lanjutkan.
Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Qala yaqulu qul. Katakan. Kalau orang yang jadi target atau audiensnya banyak, maka qulu wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah perkataan kepada orang itu dengan perkataan yang baik. Nah, ini termasuk kategori bidang akhlak terkait dengan perkataan. Kalau orang sering mengatakan yang baik-baik kepada orang lain, maka itu mempengaruhi kesehatannya, Pak. Jadi kalau Bapak ingin sehat, maka ucapan itu harus ucapan yang baik-baik kepada orang. Tidak menghina, tidak mencaci maki, tidak merendahkan, tidak membuat satu pernyataan-pernyataan yang bisa bikin masyarakat itu terganggu. Itu namanya qulu lin-nasi husna. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kita, kalau Anda ingin ngomong, pikirin dulu apa yang mau diomongkan. Itu ajaran Nabi. Yang bagi liman arada ayyantiqa ayatadabbara ma yaqulu qabla ayyantiq. Di dalam sebuah kitab dijelaskan, yang bagi sepantasnya liman arada, bagi orang yang ingin ayyantiqa, mengucapkan sesuatu, apa? Ayatadabbara ma yaqulu qabla ayyantiq. Untuk memikirkan apa yang dia katakan sebelum dia ucapin. Kebanyakan kita, Pak, menyesal terhadap apa yang sudah kita ucapin. Kenapa? Karena kita nggak pernah mikir apa yang akan kita ucapkan. Itu ajaran Islam. Maka Nabi mengingatkan kita, kalau orang yang suka mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap orang lain, itu imannya dipertanyakan. Kenapa? Nabi mengatakan, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an. Bukan dianggap orang mukmin kalau dia suka mencaci maki dan melaknat orang lain. Bukan mukmin. Kalau dia suka mencaci maki, merendahkan orang lain, melaknat orang lain, merendahkan orang lain, pada saat yang sama imannya itu sedang hilang dari orang itu. Kalau orang beriman nggak mungkin, Pak. Kenapa? Orang beriman kepada Allah pasti dia akan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah berkatakan sesuatu kepada orang lain dengan perkataan yang baik. Kenapa ini turun kepada Bani Israel? Karena watak orang Bani Israel suka ngerendahin orang. Kalau ngomong suka nyakitin orang. Maka turunlah ini. Wa qulu lin-nasi husna. Perjanjian Allah terhadap Bani Israel apa? Kalau kalian ngomong kepada orang lain, jaga omonganmu. Jangan nyakitin orang yang diajak ngomong. Nabi Musa saja sering kali disakiti oleh Bani Israel. Apalagi orang-orang seperti kita ini. Makanya jangan heran kalau orang-orang Yahudi yang ada di Israel sana, itu kalau ngomongnya itu suka merendahkan orang-orang Islam. Enggak heran. Kenapa? Karena di zaman dulu, itu yang seperti ini sudah terjadi sampai perjanjian dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Bani Israel dan berlaku buat kita juga apa? Wa aqimus shalah. Kenapa Allah menggunakan aqimus shalah? Bukan menggunakan fasallu wa addus shalah. Kenapa pakai aqimu? Kalau kita ngelihat di dalam Al-Quran ada kalimat wasalli li rabbika wanhar. Langsung Allah mengatakan salatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah sembelihan. Ini ayat terkait dengan persoalan salat Idul Adha dan soal penyembelihan. Tetapi Allah menggunakan kata aqimu. Kenapa? Yang pertama, kata aqimu itu maksudnya Anda melaksanakan sholat itu dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Penuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, ditambah ma'al khusyu'i fi shalah, disertai dengan
khusyuk kalau di dalam sholat. Maka menggunakan aqimus sholat. Bukan cuma sekedar sholat, tapi sholat itu Anda pahami, Anda persiapkan, dan sholat itu kemudian bisa mencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan munkar. Berarti di zaman Bani Israel itu sholat sudah ada. Kan begitu. Kenapa? Karena Allah buat perjanjian terhadap Bani Israel, wa aqimus sholat. Tegakkan sholat. Bukan cuma sekedar sholat, tapi sholat yang memenuhi rukun dan syaratnya, dan sholat yang disertai dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sudah ada syariat sholat. Nah, pertanyaannya, sholatnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Sholatnya orang-orang Bani Israel berarti berasal dari Nabi Musa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Wa auhayna, kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, antabawwa'a liqaumikuma bimisra, untuk menempati satu kota namanya Mesir. Buyutan sebagai rumah. Wa ja'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumah itu sebagai kiblah. Berarti di sini yang dimaksud adalah kota ini adalah Baitul Maqdis. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Tegakkan salat dan berikan kabar kepada orang beriman. Berarti pada zaman Nabi Musa sudah ada syariat salat. Kalau ditanya gimana syariat salat, maka syariatnya sama dengan salat yang kita laksanakan orang-orang Islam. Dari zaman Nabi Adam sudah ada syariat salat. Gimana Nabi Adam salat? Salatnya seperti kita salat. Kok bisa sama? Karena yang menurunkan siapa? Siapa menurunkan syariat salat? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan enggak mungkin berbeda. Itu kesimpulannya. Maka Nabi pernah mengatakan, inna ma'asyarul anbiya'i umirna bita'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Nabi pernah ngomong, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi mengatakan bahwa kami, kata Nabi, para nabi dan rasul itu diperintahkan bita'jili futurina, untuk menyegerakan berbuka kalau berpuasa. Berarti menyegerakan berbuka dalam puasa itu juga berlaku buat para nabi dan rasul. Berarti puasa syariat nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Satu. Wa ta'khiri sahurina, dan mentakhirkan sahur. Berarti menakhirkan sahur itu sudah ada syariatnya di zaman siapa? Para nabi dan rasul. Berarti para nabi dan rasul kalau berpuasa di sahur enggak? Sahur. Karena ini syariat. Yang berikutnya Nabi mengatakan, wa an nadha'a aymanana ala syama'ilina fi shalah. Dan kami diperintahkan untuk meletakkan apa? Tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Tuh. Berarti syariat salat zaman Nabi Adam Nabi sampai Nabi Muhammad SAW itu sama. Makanya kalau kita salat, sunnahnya itu adalah letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mazhab Maliki itu dianggap makruh. Kalau mazhab Maliki, sholatnya itu enggak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi kalau mazhab Syafi'i adalah sunnah. Anda bayangkan, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Antara guru dan murid itu jauh berbeda pendapat antara keduanya. Berarti kita simpulkan bahwa sholatnya orang-orang Bani Israel berdasarkan syariat Nabi Musa alaihi salam itu sama dengan syariat kita. Tapi sayangnya mereka sudah modifikasi. Sholatnya orang-orang Yahudi tidak lagi sama dengan sholatnya orang Islam.
Bapak pernah lihat sholatnya orang Yahudi? Kagak pernah. Nonton di YouTube, itu kan ada tuh. Tulis saja seorang Yahudi kalau sholat gimana. Termasuk syariat Nabi Isa sama. Tetapi orang-orang yang mengaku ikut Nabi Isa dan menjadikan Isa sebagai Tuhan, sholatnya nyanyi-nyanyi, Pak. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa di dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil itu Nabi Isa kalau sholat dia pakai sujud dan ruku. Berarti sholat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan seterusnya sampai Nabi Adam diri, ruku dan sujud. Itulah sholat. Cuma yang membedakan adalah waktunya. Ada yang cuma waktu subuh, ada yang cuma waktu zuhur, ada yang asar, ada yang maghrib, ada yang isya. Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan semua waktu itu. Jadilah sholat 5 waktu. Bisa dipahami Pak ya? Yang berikutnya adalah wa'atuz zakat. Tunaikan zakat. Berarti zakat ini sudah ada dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW termasuk kepada Bani Israel. Maka dia menjadi syariat universal. Karena dia syariat universal, manfaatnya besar, maka jadi rukun Islam. Rukun Islam itu apa? Salah satunya adalah sholat, puasa, zakat, haji. Sholat, semuanya melaksanakan. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Puasa, semuanya melaksanakan. Zakat, semuanya melaksanakan. Maka disebut dengan rukun. Dan ini nggak akan berubah. Haji. Nabi Adam haji nggak? Haji Pak. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, haji semua Pak. Nabi Isa, termasuk Nabi Isa. Sampai Nabi Muhammad SAW. Itu juga melaksanakan ibadah haji. Maka itu dianggap syariat universal. Maka menjadi rukun. Makanya zakat ini menjadi penting. Kenapa zakat menjadi penting? Yang pertama terkait dengan hati. Yang kedua terkait dengan harta. Saya akan jelaskan kenapa ini menjadi syariat kita. Maka kata zakat itu diambil dari kata zaka yazku, itu bersih. Artinya bersih. Kalau orang namanya zaki, itu adalah orang bersih. Kalau orang membersihkan hatinya dan membersihkan hartanya namanya muzaki, mengeluarkan zakat. Kenapa? Orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang membersihkan hatinya. Karena dalam hati kita itu ada kecenderungan cinta kepada harta benda. Dan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah dan seterusnya. Dihiaskan di dalam diri manusia itu kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Minan nisa, perempuan. Kedua apa? Wal banin, kepada anak. Cinta kepada anak, dibangga-banggain tuh anak tuh. Makanya Al-Quran mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat harta yang kita miliki, anak yang kita banggakan enggak memberikan manfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang bersih. Nah, zakat itu membersihkan hati. Nah, kita coba lihat. Kecintaan kita kepada harta disebutkan wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Di situ bicara tentang persoalan harta benda, emas, perak dan kendaraan, Pak. Di sini ada nggak yang nggak suka dengan mobil? Bapak kalau saya mau kasih mobil mau nggak Pak? Mau, cuma saya nggak mau ngasih. Pasti mau karena cinta. Karena kita cinta sama harta, kita lap-lapin tuh mobil, jangan sampai bokes. Pokoknya kalau ada orang mau megang sedikit, gak dikasih itu. Apa? Cinta. Wajar nggak? Wajar. Itu alami. Allah katakan demikian. Nah, karena kecintaan kita kepada harta, kita jadi pelit. Disuruh ngeluarin, susahnya minta ampun. Makanya kata Allah dalam Al-Quran disebutin, kalau Anda mau jadi orang kaya, wa mayyuka suha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat pikir, maka dia adalah orang sukses. Dunia sukses, akhirat sukses. Salah satu untuk bisa menjadi orang yang
supaya tidak kikir, keluarkan harta Anda, salah satunya adalah dengan zakat. Maka zakat itu membersihkan dari sifat kikir. Yang kedua, membersihkan harta. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambil dari harta-harta mereka, itu bagian zakatnya, tutahhiruhum, yang dengan zakat itu membuat mereka bersih, wa tuzakkihim biha, membersihkan hartanya dan membersihkan dirinya dari sifat pelit. Wa shalli alaihim. Dan ketika Anda menerima zakat itu, sholli alaihim, bacain doa buat mereka. Makanya ambil zakat itu, kalau kita berikan zakat, dikasih doa nggak Pak? Kasih. Wa sholli alaihim, diberikan doa kepada orang tersebut supaya harta yang disedekahkan itu bisa memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Nah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Setelah perjanjian itu dibuat antara Allah dan Bani Israel yang terdiri dari 3 tadi, akidah, al-akhlak, al-ibadah, ternyata mereka semua summa tawallaitum, mereka berpaling, tidak mematuhi dan menepati janji yang dibangun antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Bani Israel, yang cuma patuh cuma sedikit, illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kalian kemudian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kalau kita peras, kita laksanakan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang beruntung, Pak. Apa? Yang pertama, akidah. Jangan sembah selain Allah. 1. Yang kedua, akhlak. Apa akhlaknya? Orang tua kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada kerabat kita, berbuat baik kepada orang-orang yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Dan kalau bicara yang baik-baik kepada orang lain. Itu 3 tuh. Yang terakhir apa lagi? Sholat jangan sampai lupa. Dan ingat, sholat yang disertai dengan khusyuk. Sewaktu-waktu kita akan bahas bagaimana membuat sholat kita khusyuk. Insya Allah nanti ada bahasannya tersendiri. Yang kedua, kalau kita punya harta, keluarkan zakat. Baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Yang umum apa? Maksud dari zakat itu sedekah. Kalau kita enggak mempunyai uang yang memenuhi nisab dan haulnya, keluarkan sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau sudah memenuhi nisab dan haulnya, kita keluarkan zakat yang disebut dengan zakat mal. Kalau ini kita laksanakan, yang merupakan perjanjian Allah dengan Bani Israel, Anda akan menjadi orang-orang sukses dan orang-orang beruntung, baik di dunia ini maupun pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.